Sampai satu ketika nih bang, begitu dia pulang malam itu bang, dia kaget sekaget-kagetnya bang. Begitu dia masuk rumah, mau ke kamar nih bang, pas dia buka pintu kamarnya dia, jadi dia lihat istri sama anaknya lagi tidur bang. Tapi di samping tempat tidur bang, itu ada sosok bang, sosok tinggi besar, itu mungkin butuh hijau kali bang. Itu dengan liur yang netes, dengan lidah yang keluar itu sambil pengen kayak orang hebat mau makan anaknya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue Kiwarso Dan gue Dayo, di channel Lembayung Sunyi yang akan menceritakan kisah-kisah horor dan misteri. Buat teman-teman yang sudah bergabung, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah dengan rezeki yang melimpah. Buat teman-teman yang baru bergabung, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya kepada sahabat-sahabat kalian. Dan buat teman-teman, jangan lupa menyalakan lonceng notifikasinya biar kalian mendapatkan video terbaru dari kami. Oke, kali ini kita mendapatkan satu kiriman cerita dari narasumber yang bernama Imam yang tinggal di kota Sukabumi. Kisah ini dialami oleh kawannya yang melakukan ritual pesugihan dan berakhir tragis, ibu dan anak menjadi tumbal. Oke, buat teman-teman yang ingin kisahnya diceritakan, silakan kalian DM Instagram kami atau chat via WhatsApp yang tercantum di deskripsi video di bawah ini. Oke bang, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja digas. Oke, kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh narasumber yang bernama Imam yang tinggal di kota Sukabumi ya bang ya. Kisah ini adalah kisah dari salah satu sahabatnya si Imam yang bernama Sony. Jadi kisah ini terjadi pada tahun 2018. Nah, si Sony ini bang, ini adalah seorang supir angkot. Di tahun 2018 bang, itu udah mulai bermunculan transportasi online. Oh ya, gitu. kendaraan online lah ya. Online gitu, kayak apa namanya? Ojek online. Ojek online, mobil. Ya. Nah, tapi si Sony di sini nggak berpengaruh bang, tetap dia narik aja, gitu. Tapi lama-lama mulai berasa nih bang si Sony ini dalam menjadi supir angkot, penghasilannya udah mulai berkurang, kasar begitu. Sementara kebutuhan di rumah bang, ya, maksudnya buat kontrakan, Banyak lah. banyak ya, buat makan sehari-hari, buat anaknya. Kebetulan Sony ini punya anak bang, anaknya baru satu, itu kalau nggak salah sekitar umur 4 tahun bang, perempuan. Wah. Nah, akhirnya lama-lama si Sony berpikir nih, ini kalau misalkan dia narik terus nih dari supir angkot nih, lama-lama bisa apa namanya, kehidupannya makin nggak terkontrol, makin gitu kasar gitu. Akhirnya banting setir nih bang dia bang. Akhirnya stop jadi supir angkot dengan modal seadanya nih. Dia ngomong sama istrinya nih, gitu. Kalau dia punya maksud ingin membuka satu usaha, itu warung di pinggir jalan. Jadi dia ingin jualan apa? Jualan kopi, jualan apa? Rokok gitu kasar gitu. Akhirnya istrinya setuju bang. Nah, akhirnya mereka bikin lah tuh usaha nih. Usaha. Gitu. Kecilan bang ya. Iya.
Hari berlalu, minggu berlalu. Nah, omsetnya kok makin lama tuh bukan makin naik bang, makin turun. Menurun lah ya. Sementara kebutuhan, Iya. ya kan, harus mereka usaha ini buat anak, buat kontrakan. Banyak lah kebutuhan. Banyak lah pengeluaran istilahnya kayak gitu. Dia mulai berpikir si Sony, dia udah mulai frustasi dia nih bang. Si bagaimana lagi kan? Iya. Gitu. Si istri yang tadinya mulai sabar, sekarang udah mulai sedikit agak marah-marah, kasar gitu kan, dengan problema-problema keuangan, Ekonomi. kasar gitu. Akhirnya si Sony ini bicara lah, nekat nih ngomong sama istrinya. Nah, dia pengen melakukan, punya niatan sebenarnya, karena dia udah stres nih, udah frustasi. Dia punya niatan nih, pengen melakukan suatu pesugihan. Itu si istrinya tadi pertama nggak setuju bang, nggak setuju. Cuman si Sony ini menjabarkan, membeberkan gitu. Akhirnya dengan amat terpaksa istrinya setuju. Setuju. Nah, setelah istrinya setuju, si Sony ini mulai mencari informasi nih pada sahabat, pada kawan, gitu kan. Sekiranya ada gak informasi mereka ini masih sahabat, kawan-kawan ini tahu di mana tempatnya, gitu maksudnya. Akhirnya melalui salah satu sahabatnya Sony ini dapatlah informasi tersebut. Gitu. Jadi ada salah satu itu tempat daerah lah bang ya. Iya. Masih di sekitaran ya, mungkin Jawa Barat lah gitu ya, yang bisa kasar gitu, yang bisa melakukan pesugihan tadi. Akhirnya kawannya ini menulis alamat segala macam, dikasihkan ke Sony. Akhirnya di sini Sony memberitahukan istrinya, gitu kan. Ya, berapa hari dari berapa hari ya bang, yang masih dari teman yang ngasih tahu ini, mereka berangkat ke salah satu kota tadi, tempat pesugihan. Begitu sampai ke tempat, ke alamat bang, gitu. Begitu sampai ke tempat, ke alamat yang dimaksud, ternyata itu orang sekitar nggak ada yang tahu bang, nggak ada yang tahu. Ditanya sama penduduk di sekitar, nggak ada yang tahu. Akhirnya pusing nih si Sony ini, mesti kemana lagi dia tanya nih, karena temennya ngasih alamatnya bener, tapi kok penduduk sini nggak ada yang tahu, kasar gitu. Akhirnya berjalanlah nih, niat mau pulang lagi nih ke Sukabumi lagi. Begitu sampai ke salah satu terminal di kota tersebut, si Sony ini penasaran, dia tanyalah sama supir-supir kenaik di situ. Ternyata ada yang mengetahui bang. Mau kemana bang? Ini mau ke tempat ini, Wah itu kan tempat pesugihan bang. Iya. Emang abang mau ini, mau ritual, bilang gitu kan? Ya saya udah nekat. Ya udah bang, nanti saya anter. Nah dianter lah nih ceritanya nih. Ya pasti pakai uang bang, bayar jasa lah istilahnya gitu. Dianter. Emang tempatnya bang ini tersembunyi bang. Jadi nggak semua orang tahu tempat itu. Iya. Sedikit hanya orang-orang tertentu aja tahu. Begitu sampai di tempat yang dimaksud dengan diantar oleh orang yang di terminal tadi. Setelah sampai, orang yang dari terminal ini pulang bang. Ya bang, sampai sini aja bang ya, itu kan. Saya nggak ikut nganter. Nggak ikut masuk. Oh ya bang, makasih kata Sony. Gitu. Sampailah di tempat yang dimaksud. Iya. Di sebuah rumah bang. Rumah itu rumah kampung lah bang, rumah kampung nggak mewah lah bang, rumah kampung kayak dusun lah kayak gitu. Cuma ada satu rumah doang bang. Dan itu untuk menuju satu rumah itu bang, itu jalannya terjal bang. Nah, akhirnya si Sony ini ketuk-ketuk pintu lah. Assalamualaikum. Dijawab bang dari dalam, waalaikumsalam. Dibuka. Itu yang keluar itu aki-aki bang. Jadi bukan separuh bayi, udah agak tua lah. Udah agak tua ya. Ada apa ya dek? Gitu kan.
Sony bilang, maaf Pak, saya dari Sukabumi. Oh iya, ada apa? Diutarakan lah maksud. Begitu diutarakan, si orang tua ini ngomong, oh begitu katanya gitu kan. Emang pekerjaan kamu apa? Gitu. Saya jualan Pak. Jualan apa? Jualan kopi, rokok. Oh gitu. Emang kamu udah pikir-pikir? Kata si bapak nih. Udah Pak, saya udah matang. Kamu tahu nggak risikonya apa? Nggak tahu Pak. Kabarin lah. Sekarang gini aja, kata si bapaknya nih. Kamu pulang dulu. Nanti setelah nyampe rumah, kamu bawa kotak uang di warung kamu. Nanti tanggal sekian di hari ini kamu datang lagi kemari. Oh gitu Pak. Iya. Kamu siapkan semua persyaratannya. Oh iya Pak. Akhirnya pulanglah si Sony ini setelah diterangkan lagi persyaratannya. Pulanglah Sony ke Sukabumi sama istrinya. Nah, di Sukabumi setelah sampai sana, mulailah si Sony ini mempersiapkan persyaratannya. Sudah siapin semua. Nah, sampailah kepada hari yang ditentukan tadi, gitu kan. Berangkatlah Sony ke tempat si orang tua yang tadi. Kalau mungkin bilang dukun kali Bang, dukun ya. Gitu, tempat dukun yang tadi. Nah, itu kalau nggak salah itu malam Jumat atau apa gitu. Setelah sampai di sana, masuk ke dalam rumah, ditanyalah sama si bapak tadi, kamu udah makan belum? Saya belum makan Pak. Ya udah makan dulu ya. Wadah nih makanan nasi lauk pauk. Jadi nasi, sayur, itu sama ikan lele goreng Bang. Ikan lele ya. Karena dari Sukabumi, perjalanan juga cukup lumayan jauh. Dan gitu areanya masuk hutan gitu kasarnya gitu kan. Laper lah kalau kasar kata itu. Dimakan lah nih sama si Sony. Setelah dimakan selesai, barulah mereka melakukan ritual. Sony udah bawa semua termasuk kotak uang yang ada di warungnya si Sony. Kalau mereka melakukan ritual selesai semuanya udah, dipersilakan pulang sama si dukun tadi, bapak tadi ya. Iya, Cuman dengan pesan gitu, nanti di tanggal sekian bulan depan kamu harus kembali lagi kemari. Terus Pak, kalau kamu udah sampai di Sukabumi, kotak uang itu kamu taruh di warung. Nanti uang pertama itu jangan kamu pergunakan. Paham kan nih Bang? Jadi kalau ada pembeli, ya kan, uangnya itu yang pertama kali itu jangan dipergunakan. Kamu simpen. Oh iya Pak. Ulanglah nih si Sony ke Sukabumi. Sampai ke Sukabumi Bang, besokan ini aktivitas kan, jualan kan nama istrinya. Itu Bang pembeli banyak Bang. Pembeli banyak. Dan uang pertama itu disimpan sama si Sony. Dipisahin lah maksudnya. Ditaruh di tempat yang aman lah gitu. Atau ditaruh di dompet. Itu pembeli rame Bang. Itu dalam seminggu itu Sony itu udah bisa beli TV. Mulai ada perubahan lah. Mulai ada perubahan ini. Kontrakan yang kemarin belum bayar 2 bulan 3 bulan kebayar. Kasarnya gitu. Udah itu HP yang tadinya cuma pakai HP yang murah sekarang udah pakai HP yang mahal. Pokoknya drastis Bang. Seminggu aja udah drastis. Wah, si Sony di sini seneng dia. Mudah lah di sini dia mendapatkan. Nah, dapat seminggu Bang. Itu berlalu seminggu.
ibu dari si Sony ini meninggal dunia. Sony nggak kepikiran nih kalau ibunya meninggal ini kenapa-napa, dia nggak kepikiran. Dipikir mah ya memang sudah waktunya, sudah kehendaknya Allah tuh. Akhirnya Sony berduka di sini setelah setelah ibunya meninggal ya 7 hari 40 hari selesai. Oke, Sony seperti biasa lagi, seperti normal lagi di aktivitas lagi. Soalnya ekonominya makin naik bang. Sony belum sadar nih ibunya meninggal kenapa nih, belum sadar gitu. Seperti biasa ya, ekonomi uangnya makin banyak dapatnya. Nah, lama-kelamaan si Sony ini mulai nggak kontrol nih bang, karakternya, tingkahnya. Jadi ada satu penyakit si Sony ini bang, itu mudah jatuh cinta nih bang, sama wanita. Nah, suatu ketika nih bang, dia berkenalan dengan perempuan nih, wanita gitu. Nah, kita anggap perempuan tanda kutip ya bang. Iya. Nah, si Sony ini punya ambisi, dia pengen bahwa yang perempuan yang baru dikenal ini tinggal di rumahnya. Akhirnya nih bang, Sony ini mulai berpikir bagaimana caranya supaya istrinya tidak mengetahui kalau wanita ini adalah simpenan dia. Dia mengarang cerita bang. Jadi kalau perempuan ini adalah salah satu dari sepupunya si Sony. Tuh. Yang lebih ininya lagi bang, si istrinya percaya aja. Tinggallah wanita ini di rumahnya si Sony. Kalau istrinya di warung, ya kan, Sony pulang. Dia melakukan hubungan yang di luar, gitu kan, berselingkuh lah kalau kata, gitu kan. Dan ini sampai lama nih bang, istrinya nggak mengetahui. Sampai satu ketika istrinya juga curiga pasti. Dan si wanita ini mengetahui kalau istrinya curiga. Akhirnya si perempuan ini ngomong lah maksudnya sama si Sony gitu. Kayaknya istri kamu udah mulai curiga dia sama saya gitu, kata si perempuan ini ngomong sama si Sony. Saya nggak mau rame, katanya gitu. Akhirnya si perempuan ini minta dicarikan satu kontrakan. Akhirnya dicarikan sama si Sony satu kontrakan. Nah dari situ bang, si Sony ini selalu pulang malam. Kalau ditanya sama istrinya dibilang ada urusan, ada bisnis, ada apa, saling gitu. Si istrinya ini dibilang polosnya nggak polos, tapi mudah banget percaya sama omongannya si suaminya si Sony ini. Begitu. Nah, sampai satu hari nih bang, waktu yang ditentukan oleh dukun ini tiba nih. Kan dia mesti balik lagi nih. Benar. Datanglah dia. Tuh, dengan persyaratan. Nah, setelah sana pulang lagi ke Sukabumi. Dan itu makin naik bang. Ekonominya makin meningkat lah. Berlipat-lipat lah. Di rumah tuh yang tadinya nggak punya perabotan udah keisi semua perabotan. Kulkas, TV, bangku, tempat tidur. Pokoknya penuh dengan barang-barang mewah lah. Barang-barang dah. Sony udah yang tadi nggak punya motor sekarang punya motor. Dia pakai motor, istrinya pakai motor, gitu. Sony lagi berusaha pengen beli mobil. Makanya usahanya makin meningkat lah kasarnya gitu. Nah, si Sony ini setiap bulan di tanggal yang ditentukan datang terus nih bang. Datang terus. Nah hubungan dia sama perempuan simpanan nih berjalan terus. Berjalan terus kasarnya gitu. Nah ada satu ketika nih bang,
si Sony ini lupa bang, lupa kalau di tanggal itu dia harus datang lagi ke Bapak tua lah. ke dukun yang tadi. Iya, dukun tadi. Dia pikir gampang deh. Jadi disepelehin lah ya. Sekalian lah. Nanti minggu depan aja gue datang. Kata si Sony. tadi. Akhirnya dari tanggal ditentukan itu telat seminggu. Tapi dia datang ke sana. Itu diwanti lah sama si dukun tadi. Kamu jangan disepelein urusan kayak begini. Saya nggak tanggung nanti kalau kenapa-napa. Kayak gitu kan? Iya Pak. Pulanglah dia dari tempat si dukun tadi. Seperti biasa bang, pulang tengah malam dalam kondisi kadang-kadang dia mabuk kasar gitu. Yeah. Kadang-kadang dia nggak pulang sama sekali, tidur di tempat cewek istri mudanya lah. Mungkin istri muda ini saya nggak tahu juga, pokoknya simpenannya lah, pokoknya kayak gitu. Nah, sampai satu ketika nih bang, begitu dia pulang malam itu bang, dia kaget sekaget-kagetnya bang. Begitu dia masuk rumah, mau ke kamar nih bang, pas dia buka pintu kamarnya dia, jadi dilihat istri sama anaknya lagi tidur bang. Tapi di samping tempat tidur bang, itu ada sosok bang, sosok tinggi besar, itu mungkin butuh hijau kali bang, itu dengan liur yang netes, dengan lidah yang keluar itu sambil pengen kayak orang gemes mau makan anaknya. Iya, dia. kayak mau nyadap gitu lah bang ya. Mungkin gitu, kayak mau makan anaknya gitu. Soalnya kaget itu, astagfirullah. Dan itu nggak disampaikan bang sama istrinya. Karena keberadaan makhluk ini, Sony mengetahui. Karena dari makhluk inilah kekayaannya semuanya berawal. Dari makhluk inilah yang memberikan kekayaan si Sony. Itu udah ngiler bang. Gak cerita sama istrinya. Itu setiap malam dia pulang, makhluk itu selalu melihatin anaknya. Dengan ngiler tadi. Dan herannya bang, besok bulan berikutnya si Sony benar-benar lupa tanggal yang ditentukan oleh si dukun tadi. Dia kan harus kembali lagi. Benar-benar lupa bang. Karena apa? Saking asiknya sama wanita simpanan tadi. Dia hambur-hamburkan uang di situ. Nah ini fatal bang. Fatal bang. Fatal banget. Sampai suatu ketika nih, si istrinya bermimpi bang, waktu tidur, dan mimpinya itu sama si Sony. Begitu bangun, istrinya cerita kalau dia mimpi itu anaknya dibawa sama makhluk yang tinggi besar, dan anaknya itu dimakan. Si Sony pun cerita sama mimpinya sama istrinya malam itu. Ya, mereka udah mulai ketakutan. Di hari pernah dia telat datang, di bulan berikutnya dia nggak datang sama sekali. Akhirnya di bulan ini datanglah berdua nih suami istri ke dukun yang tadi. Tahu apa kata si dukun yang tadi bang? Kalau bahasa kata mungkin abah ya. Iya. Abah nggak tanggung jawab. Abah nggak tanggung jawab. Di sini udah mulai, si Sony ini udah mulai takut bang. Anak kesayangannya jadi tumbal sugi. Nah dari kejadian mimpi ini bang, ini mulai ada perubahan nih sikap si Sony ini. Dia udah mulai udah mulai kayak orang pendiam lah kasarnya gitu. Dan wanita simpanan ini bang udah mulai jarang ditemui nih bang. Jadi bang keanehan-keanehan di rumahnya si Sony ini bang, ini mulai terjadi nih keanehan-keanehan ini. Gitu. Yang baunya udah yang bau macam kayak bau apa? Kayak bau ya udah macam-macam lah baunya lah bang. Bau bangkai.
kayak bau wangi-wangian gitu, wangian. Ya pokoknya menyeramkan lah, kayak kasarnya begitu. Si Sony ini udah mulai merasakan nih di rumahnya nih. Si istri juga udah mulai merasakan ini. Semakin hebat itu. Jadi kalau suatu ketika nih ada temannya main ke tempatnya Sony nih, itu kesan pertama begitu masuk ke rumahnya si Sony, itu badannya langsung merinding teman Sony. Son, kok gue masuk rumah lu merinding ya? Hawanya begini banget. Di sini Sony paham sebenarnya, tapi Sony nggak ngomong macam-macam. Perasaan lu aja kali, misalnya gitu kan. Dan temennya nggak berani lama-lama main ke rumah si Sony. Kalau malam dia dengar orang nangis, kalau istrinya misalkan tengah malam ke kamar mandi itu, di dalam kamar mandi itu tiba-tiba dia ngelihat ada penampakan. Udah banyak teror nih bang. Iya, semacam di teror-teror gitu. Udah teror. Akhirnya nih bang, si Sony ini berusaha nih bang, mencari solusi nih. Gitu, dia mencari solusi bagaimana caranya memutus perjanjian yang sudah Sony lakuin nih. Nah, di sini baru dia main ke tempatnya si Imam. Dia cerita lah sama si Imam. Imam kaget. Astagfirullahaladzim. Lu apa-apaan? Lu tahu nggak? Itu namanya syirik. Itu musyrik. Itu dosa besar. Allah marah, tahu nggak? Si Sony cuma bisa nunduk aja. Cerita yang dia itu pernah ngelihat buto hijau yang mau memakan anaknya itu diceritain sama si Imam. Si Imam astagfirullahaladzim Sony. Iya, nggak habis pikir lah. Nggak habis pikir dia. Lu gila apa lu kata orang gitu. Si Sony sini udah nggak banyak mau coba diem aja. Tolongin gua mam. Gua sayang banget sama anak gua. Iya gua salah. Soalnya si Imam udah nggak bisa mau ngasih solusi, nggak bisa. Lu kalau urusan lain gua tolong, ini waduh lu parah banget lu. Ini Allah benci sama yang begini-begini, Allah murka sama yang begini-begini. Soalnya cuma nunduk aja bang. Akhirnya si Imam berusaha, yaudah sekarang gini yuk, gue punya kenalan orang tua, mungkin dia bisa bantu. Iya mam. Berangkatlah mereka akhirnya ke tempat orang tua yang dimaksud sama si Imam tadi. Sampai di sana diceritakanlah nih seperti apa yang diceritakan sama si Imam. Orang tua yang mereka datangin cuman bisa bilang astagfirullahaladzim. Sama yang Imam ucapin juga. Akhirnya si Sony bilang, tolongin saya Pak. Si bapak itu ngomong, kalau ini saya nggak bisa. Ini urusannya kamu sama Allah ini. Kata si orang tua itu. Nah, karena si orang tua ini punya kelebihan juga ya bang, yang maksudnya dia tahu. Akhirnya si orang tua ini ngomong, bapak kayaknya lihat ada salah satu dari keluarga istrimu, entah pamannya atau siapa, itu ngerti urusan ini. Gitu. Coba kamu ke sana. Gitu kan? Akhirnya dari tempat si orang tua ini, si Sony pulang lah. Ngomong sama istrinya. Ditanya sama istrinya. Ternyata emang bener ada. Akhirnya mereka sepakat lah. Datengin salah satu paman dari istrinya tadi. Gitu. Akhirnya diusahain nih sama pamannya ini. Karena mungkin ponakan ya, istrinya ini jadi ponakan ya gitu ya. Diusahain lah nih sama paman istrinya. Ya udah sekarang gini aja. Kamu beli apa? Beli ayam. Ayam apa Pak? Ayam kampung. 1 ayam jago, 2 ayam betina, yang 1 lagi anak ayam. Maksudnya gimana?
Itu simbol katanya. Seperti persyaratan gitu bang. Iya, itu simbol katanya. Kalau ayam jago itu diri kamu, kalau ayam perempuan itu istri kamu, kalau anak yang kecil itu anak kamu, ayam yang kecil itu anak kamu. Ya. Bawa kotak uang yang kemarin kamu bawa ke dukun. Iya, dibawa lah. Kasihlah sama si pamannya sini. Jadi ayam itu disembelih bang. Dan darahnya itu harus mengenai kotak uang yang pernah dibawa ke dukun tadi. Tiga-tiganya ayam. Nah ini setelah itu apa namanya dilarung bang ke sungai, dilarung. Tapi naas bang, naas banget bang. Karena di sini si Son ini sudah merasakan hasil uang yang dari pesugihan tadi bang. Iya. Itu nggak lama dari rumah pamannya. Maksudnya ingin dilepas lah ya. Iya. Anaknya meninggal dunia. Meninggal dunia. Jadi mukanya tuh biru semua badannya. Nangis sejadi-jadi. Si Son. Kabar anaknya meninggal nih mbak, anaknya si Son ini meninggal tuh kedengaran di kupingnya si Imam mbak. Nah, akhirnya Imam datanglah ke rumah si Sony, melayat ya bang. Nah, begitu datang ke rumah Sony ngeliat Imam datang, dipeluk si Imam. Mam, dah sabar kata si Sony. Ya, udah nggak bisa ngomong lah si Imam. Si Sony nangis aja di pelukannya si Imam. Udah, kita urusin pemakaman anak lo. Si Imam si Sony udah lemes aja bang. Udah kayak orang pandangan juga udah kosong. Udah selesai. Nah, bapak-bapak nih, orang tuanya si yang kenalan si Imam ini datang bang. Yang ngelayat juga. Iya. Gitu. Yang ngelayat itu. Dideketin si Sony. Dihibur itu. Setelah pemakaman, selama 7 hari pengajian, si Imam dan si Sony mainlah ke rumah orang tua yang pernah didatengin sama si Imam. Kita ngobrol. Maksudnya si Imam ini pengen tahu apakah si Sony masih dalam pengaruh atau kagak. Nah, dijelasin lah sama orang tua. Iya. Jadi ditanya lah, waktu kemarin kamu pulang kampung nggak ketemu sama salah satu paman atau saudara dari si kamu? Udah pak, udah dilakukan ritual, udah insya Allah. Anakmu memang nggak ketolong, tapi insya Allah kamu dan istrimu ketolong. Itu semua atas kesalahan kamu. Kamu harus terima konsekuensinya. Papa mau tanya sama kamu, waktu kamu pertama kali datang, ditanya nih, kamu disuruh makan enggak? Iya pak, saya disuruh makan. Makan apa pak? Makan nasi pak, mas saya. Terus lauknya apa? Lauknya ikan lele pak. Ikan lele? Iya. Astagfirullahaladzim. Emang kenapa pak? Kata suami. Papa tanya sama kamu, setelah dari pulang dari tempat itu, kamu ada yang meninggal nggak di rumah? Ada pak, ibu saya. Tuh. Kata si bapak tadi, kalau lele yang kamu makan itu laki, bapak kamu yang meninggal. Kalau lele itu yang kamu makan perempuan, ibu kamu yang meninggal. Kebetulan mungkin itu lele perempuan yang kamu makan, itu ibu kamu yang meninggal. Itu awal dari di sini Sony langsung shock bang. Jadi ternyata bukan anaknya, ibunya dari pertama sudah ditumbangkan dan itu nggak dikasih tahu. Nggak dikasih tahu ya. Sama si dukun yang tadi. Nangis bang Sony bang sejadi-jadinya. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Nangis bang. Imam cuma diam aja. Bapaknya bilang, makanya kamu jadi pelajaran berharga buat kamu. Nangis bang. Setelah tenang, si Sony
Akhirnya Sony pamit, Bang, Pak, saya izin pulang. Nah, bapaknya pesan, mulai dari sekarang, mohon ampun sama Allah. Kirim doa buat anak kamu, kirim doa buat orang tua kamu. Iya. Pada saat itu, di hari itu, Sony udah, meninggalkan. Iya. Dan dia beribadah terus, Bang, sholat, dan menjadi sosok yang sangat religius. Dan karena imam juga religius orangnya, akhirnya sering main ke tempat. Nah, akhirnya sampai cerita ini dikirimkan sama si Imam. Nah, si Sony ini nih udah mulai bisa menata hidup lah, Bang, ya. Udah mulai lebih religius, udah mulai bisa Jauh lebih menata baik. lah. Iya. Alhamdulillah juga ekonominya udah mulai stabil lagi. Oke, ini doang yang bisa gue ceritain dari kisahnya Bang Imam tentang sahabatnya tadi, si Sony tadi. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran ya, Ki Warso ya. Iya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut. Gue Dayul, Gue Ki Warso. cuman bisa bilang pada sahabat Lembaga Sunyi, tetap berpikir positif, syukuri nikmat Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Akhir kata dari gue berdua, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.